Halo Nevizen, berjumpa lagi dengan Nevi Morning bersama saya Bella. Nevizen, kali ini saya ditemani dengan sosok yang tidak asing lagi bagi Nevizen yang selalu siap menyaksikan JJM TV. Nevizen, kali ini saya ditemani oleh Owa. Apa kabar nih Owa? Pastinya Owa selalu sehat ya, bahagia dan imunnya selalu sehat. Apalagi syuting kalau di outdoor gini, di lapangan, Trisila, Angkatan Laut membuat imun kita kuat. Pastinya juga Nevizen kita support terus ya supaya selalu menjaga kesehatan agar imunnya tetap kuat seperti di masa-masa seperti sekarang ini, apalagi ya pandemi COVID-19. Ya benar sekali Owa. Nevizen, di pagi ini kami ingin mengucapkan bela sungkawa yang mendalam atas berpulangnya Kolonel Purnawirawan Dr. Randa Luz Elizabeth Koldenhoff pada hari Minggu 7 Februari 2021 di Rumah Sakit Angkatan Laut RSAL Minto Harjo. Ya, Bella dan juga Nevizen, beliau adalah salah satu dari 12 perwira Koal yang dilantik pada tanggal 5 Januari tahun 1963 oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI RE Marta Dinata. Kemudian juga beliau diberi kesempatan untuk melaksanakan pendidikan di Amerika Serikat dan sekembalinya dari sana, beliau juga menempati jabatan sebagai Komandan Pusdik Koal yang pertama. Ya benar sekali Owa. Selain itu beliau juga adalah perwira Koal pertama yang mengibarkan bendera merah putih di Irian Barat. Ya Nevizen, mari kita kenang kembali sosok Kolonel Purnawirawan Dr. Randa Luz Elizabeth Koldenhoff. TNI Angkatan Laut, khususnya keluarga besar Korps Wanita Angkatan Laut, berduka karena telah kehilangan seorang Serikandi Angkatan Laut terbaik, tokoh yang sangat menginspirasi, yaitu Kolonel Purnawirawan Luz Elizabeth Koldenhoff. Almarhumah merupakan Koal Angkatan pertama yang dilantik pada tanggal 5 Januari 1963 oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI RE Marta Dinata bersama 11 perwira Koal lainnya. Kolonel Purnawirawan Koldenhoff adalah salah satu Koal yang mengibarkan bendera Indonesia pertama di Irian Barat. Ia juga pernah dikirim ke Amerika Serikat untuk belajar di Women Accepted for Volunteer Emergency Services. Setelah menyelesaikan studinya, ia kembali ke Indonesia dan diangkat sebagai Komandan pertama Pusat Pendidikan Korps Wanita Angkatan Laut. Kolonel Purnawirawan Koldenhoff meninggal dunia pada hari Minggu 7 Februari 2021 sekitar pukul 15.45 WIB di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta Pusat, dan dimakamkan di Taman Bahagia Ciledug, Jakarta Selatan. Selamat jalan Kolonel Purnawirawan Luz Elizabeth Koldenhoff. Terima kasih atas dharma baktimu. Nevizen, kita doakan semoga arwah beliau mendapat tempat yang terbaik dan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya juga karya-karyanya bisa menginspirasi TNI Angkatan Laut, khususnya Korps Wanita TNI Angkatan Laut. Baik Bella, sebelum aku nanya ke Nevizen, ya aku ingin nanya kamu dulu dong ya. Sebenarnya ketika kamu belum masuk menjadi perwira TNI Angkatan Laut, yang ada dalam bayangan kamu itu sosok seorang prajurit TNI itu seperti apa? Yang ada di pikiran saya nih Owa nih, sosok prajurit TNI Angkatan Laut tuh sangar. Kegiatannya banyak, full time, fisiknya kuat, bawa senjata kemana-mana, kerja di kantornya juga ribet banget. Dan yang pasti nih yang saya dengar nih, senjata itu adalah suami atau istri pertama nih Owa. Keren banget ya Nevizen, ternyata bayangannya seorang sipil itu sosok prajurit TNI itu seperti itu. Padahal kenyataannya setelah masuk beda ya. Ternyata seorang prajurit TNI itu juga adalah seorang ayah, ketika di rumah seorang suami, juga bisa bergaul, juga punya rasa humoris yang tinggi juga ya. Dan juga ada yang berkarya sampai menjadi inspirasi ya. Ya benar sekali Owa nih. Ngomong-ngomong prajurit inspirasi nih, ada salah satu prajurit TNI Angkatan Laut yang menginspirasi, yaitu Serka Acep nih Owa. Beliau adalah sosok yang mengolah sampah atau ibaratnya limbah menjadi barang-barang bermanfaat seperti miniatur kapal perang Republik Indonesia, botol dan juga barang bermanfaat lainnya. Juga ada sebagai pencetus kampung ramah lingkungan ya. Makanya ketika di Bogor ada event Bogor Kabupatenku Green and Clean, itu menjadi kampung yang best of the best. Dan kampung ini Bella namanya Kampung Dewa Ruci Sakti. Aku penasaran banget saktinya itu seperti apa sih kampung ini. Ya wah, keren sekali ya Owa. Dan di sana nih Nevizen, sudah ada rekan kita Uli yang bersama dengan Serka Acep. Gimana nih keseruannya di sana? Yuk kita lihat. Ya, hello Nevizen, saat ini saya sedang berada di KRL. KRL, kereta listrik.
Bukan, tapi kampung ramah lingkungan. Tempatnya berada di Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, menurut informasi, di kampung ini terdapat prajurit TNI Angkatan Laut yang menginspirasi masyarakatnya lewat sampah. Hah, sampah? Di sini kan sampah tuh bau, kotor, dan kumuh. Tapi ini ada prajurit TNI Angkatan Laut yang sangat menginspirasi lewat sampah. Salah satu prajurit TNI Angkatan Laut kembali menjadi sosok yang menginspirasi di lingkungan tempat tinggalnya. Serka Acep, prajurit TNI Angkatan Laut yang aktif berdinas di Dinas Komunikasi dan Peperangan Elektronika TNI Angkatan Laut ini adalah pencetus Kampung Ramah Lingkungan Dewa Ruci Sakti di Kompleks TNI Angkatan Laut Wijaya Kusuma, Citra Indah, Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Nama Dewa Ruci di kampung ini diambil dari KRI Dewa Ruci karena merupakan tempat Serka Acep pernah berdinas. Di samping itu, Serka Acep juga adalah motor penggerak di Kampung Ramah Lingkungan Dewa Ruci, Jonggol, dan menjadi juara Best of the Best Kampung Ramah Lingkungan tahun 2020 yang setiap tahun diadakan dengan event Bogor Kabupaten Green and Clean. Memanfaatkan waktu luang di tengah-tengah kesibukannya sebagai prajurit TNI Angkatan Laut, Serka Acep berkreasi untuk mengolah sampah menjadi barang-barang bermanfaat seperti miniatur kapal perang Republik Indonesia, tempat minum, serta barang bermanfaat lainnya. Dari ketekunannya mengolah sampah, Serka Acep mendapat predikat juara pertama penggiat pengolah sampah teladan se-Kabupaten Bogor dan mendapat apresiasi umroh dalam event Tegar Beriman Award tahun 2020. Selain mengolah sampah menjadi barang bermanfaat, Serka Acep juga memanfaatkan waktu untuk menjadi pelukis. Serka Acep mengajak dan melatih masyarakat sekitarnya untuk melukis sebagai usaha mencari penghasilan tambahan dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Hal ini membuktikan bahwa prajurit TNI Angkatan Laut dimanapun berada selalu membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Ya netizen, jadi Pak Acep ini adalah pelopor dari Kampung Ramah Lingkungan Dewa Ruci. Jadi beliau itu yang mempelopori pertama kalinya untuk mengelola sampah karena rata-rata orang menganggap sampah itu adalah hal yang sangat kotor, bau, dan menjijikan. Ya nggak Pak? Betul. Pak Acep, satu hal yang menarik perhatian saya itu adalah KRI Dewa Ruci. Ini tingkat kesulitannya gimana dan pengerjaannya berapa bulan dan apakah ini dibuat semuanya dengan sampah? Kebetulan untuk di satuan kami juga kan banyak bekas-bekas seragam yang sudah dihancurkan. Nah, secara pamkomnya juga kan itu harus benar-benar aman. Walaupun sudah dicacah, walaupun sudah kami bagi tiap-tiap orang candi kan juga bisa itu sebenarnya. Makanya langsung kami rendam, kami bawa pulang. Dan itu istilahnya sebagai bahan baku kami. Nah, inilah yang jadi ikon bagi saya karena kapal ini merupakan mungkin sudah jadi jalan hidup bagi saya dan sudah menjiwai juga bagi saya. Ya, mungkin pengerjaannya berapa lama ya? Untuk pekerjaan sebetulnya kalau kita niatin, ya tadi saya bilang antara 2 sampai 3 minggu atau paling lama 1 bulan. Kalau tiap hari kita kerjakan. Ya netizen, semoga menginspirasi netizen di rumah bahwa sampah itu bisa dikelola menjadi kapal kebanggaan legenda Indonesia KRI Dewa Ruci. Wow, Bel emang benar-benar sakti ternyata ya. Dimana sampah, segitu banyak sampah diolah, kemudian menjadi miniatur kapal perang Republik Indonesia. Kemudian juga ada tempat minum dan produksi-produksi lainnya yang tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat pastinya ya. Ya benar sekali Noah. Keren banget ini Vision ini. Serka Acep ini adalah prajurit TNI Angkatan Laut yang menginspirasi masyarakat di sekitarnya. Dan Owa, hal ini membuktikan bahwa prajurit TNI Angkatan Laut dimanapun berada memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya. Wah, pernah ke Papua nggak? Ah, Papua? Dulu kayaknya sih pernah, tapi sudah lupa-lupa gitu deh. Emang ada apa sih? Ya Owa, di sana ada 800 lebih pemuda dan pemudi Papua yang mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI Angkatan Laut yang siap mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Wow, bangga banget dong kita ya. Ternyata animo masyarakat untuk mengabdikan diri menjadi TNI Angkatan Laut itu besar sekali ya. Ya mungkin mereka juga sudah tahu bahwa ada motonya ya. Join the Navy if you want to see the world. Jadi kalau pengen lihat dunia, bergabunglah dengan Navy. Ya benar sekali Owa. Nah Owa, sebelum mereka mengikuti seleksi ini, terlebih dahulu mereka melaksanakan rapid test antigen
untuk lanjut ke tahap proses selanjutnya. Iya, karena memang untuk tahun ini dan tahun kemarin bahkan agak sedikit berbeda karena memang kondisi pandemi COVID-19, jadi memang prosedur atau prokes kesehatan itu sangat-sangat diterapkan dengan ketat sesuai dengan anjuran pemerintah. Ya benar sekali. Wah, gimana keseruannya? Yuk kita lihat. Menjadi prajurit TNI Angkatan Laut adalah sebuah cita-cita yang ingin diraih oleh pemuda-pemudi bangsa Indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya pemuda dan pemudi Indonesia, khususnya wilayah Papua, yang mendaftarkan diri untuk berjuang meraih impiannya menjadi prajurit TNI Angkatan Laut yang profesional. Sebanyak 818 calon siswa TNI Angkatan Laut Program Khusus Papua, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong, yang telah mendaftarkan diri menjalani rapid test antigen sebagai salah satu persyaratan sebelum mengikuti proses seleksi selanjutnya di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. R. Utoyo, Kota Sorong, Papua Barat, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Lantamal 14, Mayor Laut Kesehatan Made Supriyana. Calon siswa prajurit karir TNI Angkatan Laut yang terdiri dari 523 calon bintara pria, 185 calon bintara wanita, dan 110 calon tamtama ini sebelumnya telah mendapatkan pembekalan dari Asisten Personel Lantamal 14, Kolonel Marinir Agus Sunardi, dalam rangka persiapan tes tahap pertama di lapangan apel Mako Lantamal 14 Sorong. Dari hasil rapid test antigen yang dinyatakan negatif, calon siswa kemudian dapat mengikuti seleksi tahap selanjutnya. Selamat berkompetisi, selamat mengikuti tahapan-tahapan seleksi, agar Anda semua yang punya keinginan kuat, punya keinginan keras untuk menjadi prajurit, dapat bergabung bersama-sama kami di TNI Angkatan Laut, khususnya di Lantamal ini. Sekian, terima kasih, selamat pagi. Univision untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut ini tentunya harus mempersiapkan diri dari awal sebaik-baiknya. Iya benar, apalagi sekarang memang sedang penerimaan ya, bahkan sekarang lagi proses tes di 3 satdik. Memang di 3 satdik ini didulukan ya, satdik 1 di Tanjung Uban, 2 di Makassar, dan kemudian 3 di Sorong. Nah berikutnya sekitar bulan April dan Mei juga akan ada penerimaan untuk taruna dan juga untuk tamtama, dan kemudian juga ada penerimaan khusus lainnya. Buat Anda yang berminat atau cita-citanya ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui TNI Angkatan Laut, siapkan diri sebaik-baiknya. Ya benar sekali Nuwanil. Ya Wah, nggak terasa nih kita udah nemenin Univision di Navy Morning kali ini. Pastikan terus saksikan Navy Morning di episode selanjutnya yang tentunya akan lebih keren lagi. Mari tim Jaya, Indonesia hebat. Jala Seva, Jaya Lepai. sampai jumpa.